Ya, misalnya mungkinkah gencatan senjata segera tercapai di jalur Gaza di tengah semakin gencarnya serangan Israel ke wilayah pendudukan Palestina? Untuk membahasnya kita bergabung bersama dengan pengamat hubungan internasional Teguh Reza Syah. Pak Reza, selamat sore. Selamat sore, salam Indonesia. Ya, Pak Reza, kita melihat ada harapan untuk adanya gencatan senjata di Gaza. Donald Trump mengatakan Israel sudah setuju dan ini mungkin akan menemukan momentum yang baik karena gencatan senjata serupa terjadi di antara Israel dan Iran. Seberapa optimis Anda melihat gencatan senjata di Gaza ini akan terjadi, Pak? Terima kasih. Dalam pandangan saya, optimisme itu ada ya, tapi pada tataran praktek itu sangat sulit dilaksanakan ya. Misalnya pada tataran optimisme, itu ada keprihatinan bersama di Israel dan Palestina bahwa sejak pertempuran 7 Oktober 2023 silam itu, seperti dinyatakan oleh Metro, bahwa sudah ada 56.640 jiwa yang wafat dan hampir setengah juta itu luka-luka. Kemudian saat ini sedang ada di Kairo, delegasi Hamas sedang bertemu dengan delegasi dari kalangan Mesir dan Qatar. Jadi ada sedikit optimisme. Tapi sampai 3 jam terakhir itu kalangan Hamas menyatakan dia siap berunding guna mengakhirinya peperangan ini, tapi menolak proposal Amerika Serikat yang membingungkan. Di mana membingungkannya? Pertama, belum apa-apa Donald Trump sudah mengatakan perdamaian akan terwujud minggu depan. Kedua, belum apa-apa Donald Trump juga sudah mengatakan Israel telah menyetujui berbagai kondisi penting menuju 60 hari gencatan senjata di Gaza. Jadi kalangan Hamas masih bingung. Kemudian kalangan Amerika Serikat juga mengatakan sebelum gencatan senjata berjalan, Amerika Serikat akan bekerja sama dengan semua pihak guna mengakhiri perang ini. Jadi optimisme ada tapi kecil. Coba kita lihat bagaimana di lapangan ya. Di lapangan saya juga melihat adanya posisi Israel yang nggak jelas. Misalnya Danny Danon, beliau adalah duta besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beliau menggunakan kata Israel sangat siap untuk sebuah gencatan senjata, walaupun dalam statementnya di BBC itu menggunakan kata absolutely dalam tanda petik. Ini kata-kata dengan tanda petik ini sangat membingungkan. Ini bisa diartikan sebuah escape clause bila sekiranya mendadak Israel melakukan pelanggaran atas gencatan senjata tersebut. Kemudian juga Israel menggunakan kosakata yang sangat keras. Kami akan terus menekan Hamas jika mereka tidak datang ke meja perundingan dan kami akan menekan secara militer agar semua tahanan orang kami dilepaskan. Kemudian juga Israel mengatakan bahwa perang baru berakhir jika seluruh sandera Israel dipulangkan dan 50 walaupun dinyatakan 50 sandera masih ada dan setidaknya 20 masih hidup. Jadi kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak pasti. Kemudian dari pihak Israel memang terlihat ada suatu niatan ya berunding secara serius, misalnya mengirimkan seorang penasehat strategis bernama Ron Dermer. Itu akan berkonsultasi dan pejabat tinggi di Amerika Serikat urusan Timur Tengah, yakni Steve Witkoff. Sementara itu juga akan berunding Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance. Ini saat ini masih ada banyak skenario. Karena konon Israel akan menekan Amerika Serikat karena Amerika Serikat sedang berada pada posisi lemah, sedangkan diperkirakan juga Amerika Serikat akan menekan Israel karena Israel konon sedang sangat membutuhkan penyelesaian yang cepat. Terus kalangan negosiator Israel sendiri mengatakan bahwa konflik hanya akan berakhir jika Hamas sepenuhnya meletakkan senjata. Ini tentunya sesuatu hal yang tidak akan dilakukan oleh kalangan Hamas. Kemudian kita lihat kalangan Hamas sendiri. Negosiator mereka mengatakan gencatan senjata hanya akan terwujud jika Israel keluar dari Gaza. Tentunya saat ini sangat sulit Israel untuk berpikir keluar dari Gaza. Juga dari kalangan Hamas ada kekhawatiran jika walaupun gencatan senjata terwujud, biasanya Israel melakukan serangan dengan dalih preemptive strike. Preemptive strike sangat sering dilakukan oleh Israel, misalnya ke kalangan Hamas, ke kalangan Pak Reza. Di masa lalu, ya. Pak Reza, kalau Siap. saya membaca proposal yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diumumkan 1 Juli 2025 itu mengatakan bahwa Israel telah setuju dengan beberapa kondisi untuk gencatan senjata di Gaza selama 60 hari. Dan salah satu yang dimintakan oleh Israel dalam proposal yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir adalah bahwa Israel akan menghentikan sementara operasi militernya dan surveillance udara untuk 10 sampai 12 jam per hari,
melepas 1.236 tahanan Palestina, mengembalikan 180 jenazah untuk Hamas, untuk melepaskan harapan Israel atau permintaan Israel adalah melepaskan 10 sandera hidup dan 18 jenazah. Ini faktanya seperti itu. Kalau Anda lihat dengan apa yang terjadi antara Israel dan Iran, bukankah itu menjadi sesuatu yang bisa mewujudkan gencatan senjata ini, Pak Reza? Terima kasih. Tentunya gencatan senjata ini kan memerlukan proses ya. Barangkali ini adalah suatu tahapan awal. Jadi Israel dan Amerika Serikat membuka suatu wahana yang luas ya. Tapi bagaimanapun juga ini harus dihargai. Tapi di masa lalu, walaupun wahana itu dibuat dan dibuat juga tahapan-tahapan pelaksanaannya, biasanya akan terjadi pelanggaran di pihak Israel. Ini kalau saya mencoba berpikir dari perspektif Hamas ya. Kemudian saat yang sama juga saya melihat bahwa ada dokumen-dokumen yang belum dibuka. Misalnya pengertian 60 hari ceasefire tersebut itu tidak akan terjadi begitu saja. Tentunya ada tahapan-tahapan. Misalnya tahapan satu, misalnya kesediaan untuk saling membuka diri, kesediaan untuk mengembalikan tawanan misalnya seperempat, kemudian pada saat yang sama barangkali ada sekian ratus tawanan Palestina di Israel yang dibukakan kan. Tapi pada saat yang sama rancangan dari Mesir dan Qatar itu membingungkan, di mana mereka mengatakan ke depannya pimpinan Hamas itu harus, istilah yang digunakan adalah exile. Jadi harus dibuang ke 4 negara-negara Arab, antara lain adalah Uni Arab Emirat dan Mesir. Kemudian pada saat yang sama Mesir dan Uni Emirat Arab akan bersama-sama mengelola kawasan Gaza tersebut. Jadi ini adalah hal-hal yang belum dibukakan kepada publik. Kemudian juga dikatakan Amerika Serikat akan menggunakan kawasan Gaza itu untuk kawasan bisnis, dan juga Israel dan Amerika Serikat akan menyetujui beradanya Gaza Humanitarian Foundation. Jadi masih banyak hal-hal yang belum dibukakan. Dan untuk itu, walaupun pihak Amerika Serikat dan Israel sudah membuka suatu ruang dialog, tapi hendaknya kita sebagai masyarakat di luar kawasan konflik ini berpikir hati-hati, tidak perlu terlalu bercepat optimisme, karena seperti biasa tahapan satu pun biasanya tidak berjalan, apalagi kita berbicara tahapan kedua dan tahapan ketiga. Kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Florida, Trump mengatakan kepada para reporter bahwa dia akan, saya pakai bahasa Inggrisnya nih Pak Reza, very firm dengan Netanyahu untuk kebutuhan agar gencatan senjata Gaza cepat terjadi. Ini kata-kata yang keras yang dipakai Presiden Amerika Serikat. Anda melihat itu akan bisa menekan Israel untuk menghentikan serangan di Gaza yang menjadi syarat gencatan senjata, atau seperti apa pandangan Anda, Pak? Kalau Trump berkata demikian, itu memang harus dikaji ya dari para psikolog yang bisa mengerti micro expression ya. Apakah beliau sungguh-sungguh atau tidak mengatakan itu? Tapi kalau beliau benar-benar berkata demikian, tentunya kata-kata kunci ini akan digunakan kala kalangan Israel berunding dengan Amerika Serikat. Jadi kata-kata kunci ini digunakan terhadap Danny Danon dan pihak Amerika Serikat seperti Mark Rubio dan juga J.D. Vance itu benar-benar kompak. Karena seringkali dalam suasana Amerika Serikat yang pelik saat ini, di mana Amerika Serikat itu dikejar setoran, misalnya antara lain urusan dengan Cina belum selesai, urusan dengan Ukraina belum selesai, urusan tarif juga belum selesai, kemudian adanya potensi impeachment di dalam negeri Amerika Serikat, maka saya sangat berharap Donald Trump itu sangat serius dengan apa yang dimaksud dengan very firm, dan juga bawahan dari Donald Trump itu benar-benar menggunakan pesan yang sama kalau mereka berunding dengan Danny Danon, yakni Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga Ron Dermer, yakni Menteri Urusan Strategis Israel. Saya sangat berharap kalau birokrasi Amerika Serikat mampu menafsirkannya secara benar dan secara konsisten, maka pihak Israel dapat didorong untuk benar-benar serius memasuki suatu perundingan. Disebut-sebut bahwa 7 Juli 2025 Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan ke Washington untuk bertemu Trump, dan ini disebut-sebut adalah titik kunci bagi gencatan senjata di Gaza. Pandangan Anda, Pak?
Tentunya suatu titik kunci itu hanya akan terwujud jika lingkungan sekitarnya stabil ya. Tentunya saya sangat berharap Israel juga tidak memancing-mancing Iran, pertama. Dan yang kedua ada juga tekanan dari PBB agar 7 Juli tersebut dijadikan suatu tanggal yang benar-benar berujung pada bukan hanya ceasefire tapi juga perdamaian yang menyeluruh. Dan saya juga sangat berharap pada tanggal 7 Juli nanti juga sudah ada kerangka untuk mewujudkan sebuah Palestina yang merdeka, berdaulat dan bersatu dan dapat hidup berdampingan dengan Israel. Baik, kita harapkan gencatan senjata atau perdamaian ini segera terwujud di Gaza. Terima kasih pengamat hubungan internasional Teguh Reza Syah sudah mencerahkan kami. Selamat sore Pak Reza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.